Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom. Haleluya, saya percaya dimanapun kita berada, di rumah-rumah, saya percaya sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita, amin. Bahkan hari ini kita mau terus memuji Tuhan, dan kita mau katakan haleluya, sebab Dia Allah yang luar biasa, haleluya. Mari kita menyanyi bagi Tuhan bersama-sama. Kita boleh bersorak-sorai dari manapun kita berada. Mari mulut kita memuji Tuhan. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau yang angkat kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Mari berjalan dengan iman percaya kita. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari sama-sama ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan Tuhanlah kekuatan kita, amin. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan kami ragu. Takkan gentar langkahku. Tuhan yang jagai setiap kita. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, amin. Kaulah sumber kuatku. Berikan segenap hati kita. Lembah yang kelam kan ku lewati bersama Yesus. Thank you Jesus. Dengan imanku ku diselamatkan karena Yesus, oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari bermazmur bagi Tuhan. Amin. Sama-sama kita angkat tangan kita. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, amin. Surga bumi nyatakan. Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Lebih lagi, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kami mau terus bersorak-sorai dan menyanyi bagi Tuhan. Sebab kami tahu di lembah kekelaman sekalipun, di tengah badai sekalipun, Tuhan menyertai setiap kami. Kami mau berjalan dengan sukacita, kami mau melangkah dengan iman percaya kami. Tuhan menyertai kami. Dan saat ini Tuhan yang menyelidiki hati setiap kami. Biar Kau dapati hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan.
hati yang sungguh-sungguh mau memuji Tuhan, itu ada atas setiap kami Tuhan. Biarlah persembahan pujian yang kami bawa di hadapan Engkau, Kau dapat yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami datang membawa pujian, kami datang membawa sembah kami, sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah.
pujian kita, sembah kita di hadapan Tuhan. Mari bermazmur. Kami angkat suara memuji nama-Mu Tuhan selamanya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang berkuasa, Kaulah Raja. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Ini sembah kami menyembah Tuhan. Hanya Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak selamanya. Yesus, Yesus Raja kami yang mulia, yang perkasa, yang ajaib, yang layak disembah. Yang disembah hanya Engkau Tuhan, yang dipuji hanya Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak, Kau mulia, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau sanggup melakukan segala perkara, segala pujian bagi-Mu. Sampai saat ini kami jemaat-Mu Tuhan disembah Engkau dari tempat ini, dari rumah kami masing-masing, mau membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Oh, kami memuliakan Tuhan. Oh, dengan segenap hati kita bersaudara. Kami muliakan nama Tuhan, kami sembah nama Tuhan. Ini pujian dari hati kami Tuhan. Glorify your name, glorify your name. Sebab Yesus yang layak. Glorify thy name, muliakan Tuhan. Oh,
Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua,
Hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, senang berjumpa dengan saudara sekalian pada hari yang diberkati Tuhan hari ini. Terimalah salam dari keluarga besar Gereja Bethany Church Singapore, GBI yang ada di Singapura, dan juga dari Gereja GBI The City Tower Jakarta Pusat. Saudara, Tuhan baik untuk kita, katakan amin. Berapa banyak saudara percaya hari ini Tuhan pasti mengurapi kita? Katakan saudara. Pujian, penyembahan, doa telah dinaikkan dan kita merasakan hadirat kuasa Allah turun di tengah kita. Itu yang namanya pengurapan. Hari ini saya akan berbicara tentang dahsyatnya pengurapan Tuhan untuk hidup kita. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7, seorang Daud, seorang raja, dia menyampaikan ayat ini dan mari kita baca sama-sama. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Rupanya dia dalam pergumulan dan dia berdoa dan dia mengakui, dia membuat pernyataan, aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan dan kemenangan gilang gemilang kepada orang yang diurapi, kepada dirinya. Saudara, hari ini maukah kita juga mengalami kemenangan dari Tuhan karena pengurapannya ada pada kita. Mungkin saudara merasa letih lesu, beban berat di pekerjaan, di rumah tangga, di kampus, di tempat pelayanan. Saudara merasa letih, saudara merasa seperti ada sesuatu yang sakit yang gak normal. Saudara juga mungkin sedang dicobai, ada godaan yang besar yang datang dalam keluarga saudara. Saudara juga mungkin ditarik-tarik oleh dunia sehingga saudara sedikit melupakan bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa pengurapannya itu ada dan menolong kita untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini biarlah hati kita terbuka seperti Daud, tahu bahwa pengurapan itu begitu penting. Konsep pengurapan di Perjanjian Lama, sebuah tabung, tanduk binatang, dipotong bagian yang kecil, ya. Sekarang tuh shofar, saudara, dipotong dan minyak dimasukkan setelah dizil, ya. Nanti minyak yang kudus dari zaitun dan campuran yang lain dikhususkan menjadi minyak urapan. Untuk apa? Pada saatnya di tempat tertentu maka imam atau sang nabi akan membawa tabung berisi minyak dan dituangkan ke atas seseorang. Pada waktu seseorang diurapi minyak yang Tuhan suruh orang itu diurapi, maka berlakulah saat itu kuasa Allah terjadi dalam hidupnya. He attract the power from heaven. Menarik kuasa surgawi atas hidup orang yang diurapi tadi. Saudara, tentunya para imam diurapi. Diawali oleh Musa mengurapi Harun. Keluaran 30 ayat 30 dikatakan, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ya, dan Harun diurapi oleh minyak melalui Musa. Saudara,
Diurapi sebagai imam artinya dikuduskan untuk tugas melayani dalam keimamatan. Apa itu imam? Di Perjanjian Lama dalam Ulangan 10 ayat yang ke-8. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi, ini imam saudara, untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Jadi para imam itu ditunjuk oleh Tuhan ya, untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Tuhan itu hadir, Roh Allah itu hadir, menjadi senter ibadah orang-orang Israel pada waktu itu di padang gurun. Dan ada imam yang harus menghormati, memikul tabut Allah, membawa kemanapun perjalanan mereka sampai masuk tanah perjanjian. Sebagai orang Kristen, orang percaya hari ini, saudara dan saya juga diurapi karena kita adalah para imam-imam bagi Allah, imamat yang rajani. Saudara, jadi kita hari ini setelah kita menjadi orang percaya, kita harus menghormati, kita harus mensyukuri ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dan itu tugas para imam nomor 1, menghormati kehadiran Roh Allah, Roh Kudus. Lalu para imam yang kedua bertugas melayani pribadi Tuhan. Sebelum dia keluar melayani orang lain, sebelum dia berkhotbah, sebelum dia melayani, sebelum dia berdoa, sebelum dia bekerja di marketplace, sebelum dia melakukan tugas-tugas pelayanan yang lain, baik pekerjaan di rumah tangga maupun dalam pekerjaan rohani, maka dikatakan dia harus melayani pribadi Tuhan. Saat teduh, dengar suaranya, doa, pujian, penyembahan, naik ke tempat kudus seperti Maria yang duduk. Prioritas itu. Baru setelah ketemu Tuhan setiap hari, baru Minggu melayani, Senin melayani, Selasa melayani, menjadi pemimpin di sel grup dan sebagainya. Saudara, pengurapan imam sangat penting. Untuk apa? Dikuduskan untuk melayani. Yang kedua, di Perjanjian Lama, raja juga diurapi. Yang pertama, Raja Saul diurapi, dituangin minyak Samuel. 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan untuk Daud ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu Samuel berangkat menuju ke Rama. Jadi ada seorang nabi mengurapi Daud. Allah menunjuk Daud. Gak main-main di antara saudara yang dipilih. Samuel hampir keliru, tapi akhirnya Tuhan bilang yang ini diurapi. Sejak saat itu berkuasalah Roh Allah atas Daud. Artinya apa? Sejak saat itu Roh Kudus ada dalam Daud. Roh Kudus diam dalam Daud. Roh Kudus menyertai Daud. Sehingga kemana saja dia pergi, apapun yang dia lakukan, Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Walaupun dia harus bergumul, walaupun dia harus menghadapi musuh, walaupun dia dibenci, walaupun dia dicemburui, walaupun dia harus melarikan diri, walaupun dari satu gua ke gua yang lain, tetapi dia mengalami kemenangan di dalam jiwanya, kemenangan dalam mentalnya, kemenangan dalam mengambil keputusan, kemenangan tidak membunuh Saul pada waktu dia diberi kesempatan membunuhnya. Ini luar biasa, saudara. Pengurapan raja berbicara tentang otoritas dan kuasa yang diberikan kepada seseorang. Hari ini kita adalah imamat yang rajani. Pengurapan raja juga turun atas saudara, sehingga saudara di dunia bisnis, saudara di dunia kerja, pendidikan, di rumah tangga, dalam pelayanan, saudara menjadi orang-orang yang berkemenangan. Ada otoritas Allah di dalam segala yang saudara lakukan, sehingga saudara selalu bisa menjadi orang-orang yang selalu berhasil. Haleluya. Di Perjanjian Baru, maka pengurapan dibawa oleh Yesus. Roh Allah ada pada Yesus. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38 berbicara tentang, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa.
Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Apa yang menjadi tantangan manusia saat itu? Apa yang menjadi persoalan yang terberat manusia di waktu itu? Sakit, penyakit, kutuk dosa, kemiskinan, kematian, dan roh-roh agamawi. Yesus hadir dan Yesus menyelesaikan semuanya. Kenapa? Karena dikatakan Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Pengurapan mesianik penting untuk kita hari ini, supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang Yesus percayakan kepada kita. Waktu Roh Kudus dicurahkan untuk kita, maka kita bergerak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, dan kita membawa nama Yesus untuk melakukan pelayanan, melakukan apa saja dalam nama Yesus. Selalu ada kemenangan. Katakan amin, saudara. Dalam pelayanan Yesus tidak ada orang sakit yang tidak disembuhkan asal percaya. Tidak ada orang berdosa yang tidak diampuni asal bertobat. Tidak ada orang-orang yang keras hati yang tidak bisa ditaklukkan asal memberi dirinya, hatinya dijamah oleh Yesus. Itulah Yesus yang luar biasa. Alam tunduk akan perintahnya. Urapan supranatural. Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ini pengurapan Mesias, Kristus, yang mengajar kita di dalam kebenaran, dan Roh Kudus memeteraikan kebenaran dalam kita. Saudara, konteks daripada 1 Yohanes pasal 2, supaya kita tidak terpolusi oleh pengajaran sesat, supaya kita tidak diajar oleh pengajaran asing, pengajaran yang aneh-aneh, dan Roh Kudus yang memberikan kepada kita pengajaran firman Allah yang benar, sehingga semangat dan juga urapan Kristus ada pada kita. Haleluya. Kata pengurapan di sini dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 adalah karisma. Sama dengan karisma tadi dalam 1 Korintus pasal 12 berbicara tentang 9 karunia Roh Kudus. Saudara, kita menerima abide tinggal di dalam kita. Yesus sebelum dia naik ke surga, dia meminta para murid-muridnya untuk menantikan di Yerusalem, di kota. Tinggal sampai diperlengkapi oleh kekuasaan dari tempat tinggi. Supaya mereka menerima karisma, urapan Allah dari tempat maha tinggi. Diperlengkapi, clothed, dikenakan. Arti kata karisma di sini adalah seperti minyak yang seperti dioleskan, meresap. Dan itulah kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita. Di lain kesempatan Yesus berbicara tentang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Bicara tentang dunamos, kuasa Allah. Dalam pelayanan Yesus, apa yang tidak bisa dikerjakan oleh dia? Badai, topan, kematian, iblis lari, kesembuhan terjadi, semua karena kuasa supranatural, urapan yang ada pada Yesus. Suatu kali seorang yang sakit pendarahan 12 tahun, habis uangnya, berarti jatuh miskin. Secara sosial diasingkan karena orang yang berpendarahan dianggap najis. Secara mental dia loyo, dia lemah karena sudah kehabisan, kehilangan semua, dan mungkin diasingkan oleh orang lain. Sepertinya dia orang berdosa. Pengurapan Yesus, dunamusnya akan mengalir, dirilis, dilepaskan pada saat orang punya iman untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Perempuan ini berkata, asal saja ku jamah jubahnya, pasti aku sembuh.
Dan betul, di tengah kerumunan orang banyak berdesak-desak, dia sentuh ujung sitsi, ya, selendang doa orang Yahudi, Yesus. Maka Yesus berkata, ada kuasa, ada tenaga yang keluar daripadaku, ada dunamis yang keluar. Saudara, pengurapan yang mengalir keluar dan perempuan itu disembuhkan saat itu juga. Saudara percaya hari ini, saudara sudah terima pengurapan dari Tuhan, dan kiranya pengurapan tidak ditahan di dunia kerja. Saudara akan bijaksana, kreatif hari-hari ini, menjadi problem solver untuk masalah yang berat di tengah masa COVID. Saudara akan bijaksana mengatur rumah tangga saudara. Saudara akan berhikmat di masyarakat. Saudara akan diurapi waktu melayani jemaat. Saudara waktu mendidik anak-anak akan diberikan urapan seorang pendidik ayah ibu yang bijaksana. Dan saya berdoa kiranya kuasa Tuhan tercurah atas kita. Saudara, kalau Tuhan Yesus memberikan pengurapan juga untuk kita melalui Roh Kudusnya yang diberikan untuk kita, maka kita adalah orang-orang diurapi. Apa yang kita alami hari ini, kiranya Tuhan memberikan kemenangan kepada kita di dalam segala aspek hidup kita. Mungkin saudara bertanya, kalau orang diurapi berarti tidak ada pencobaan, tidak ada ujian. Kalau orang diurapi, dia tidak akan pernah jiwanya goncang loyo, lemah lesu. Kalau orang diurapi, tidak akan sakit dan mati. Kalau orang diurapi, tidak akan ada serangan si jahat. Mari kita lihat kebenarannya. Saudara, orang yang diurapi, yang pertama, orang yang diurapi bukan berarti bebas dari pencobaan dan ujian. Yesus, Matius 4, Lukas 4, begitu diurapi, kuasa Roh Kudus datang memenuhi dia, tinggal dalam dia. Sebelum dia rilis pengurapan, melepaskan pengurapan, kesembuhan, menolong orang, kabar baik, mengusir roh jahat, maka dia dicobai oleh iblis. Dia dites, tapi luar biasa. Yesus penuh firman, dan dalam pengurapan dia usir iblis, saudara. Iblis berkata dia akan datang di masa yang lain, akan tetap mengganggu Yesus. Saudara ingat bagaimana iblis juga mencobai, diizinkan Tuhan mencobai menguji Ayub, tapi Ayub menang. Saudara, sebagai orang percaya, kita berjalan dari satu pengurapan kepada pengurapan yang lain, tetapi ujian, pencobaan juga akan datang kepada kita yang luar biasa. Ibrani 2 ayat 18 berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita, ini Yesus, karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara percaya hari ini, di dalam Kristus kita akan ditolong. Ya, pengurapannya akan bekerja supaya pencobaan itu dikatakan dia menolong kita keluar dari pencobaan. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi kalau Yesus pernah mengalami, ya, pernah merasakan kelemahan-kelemahan kita, dia pun dicobai, dia pun mengalami segala problema kita, tapi dikatakan tidak berbuat dosa. Mari kita berfokus pada Yesus. Mari kita meneladani Yesus. Mari kita ikut jejak Yesus supaya saudara juga menang atas pencobaan. Ya, haleluya. Orang yang diurapi yang kedua, tubuh jiwanya bisa lemah dan bisa lelah. Daud itu orang yang diurapi. Di dalam 2 Samuel pasal 3, keluarga Saul itu memerangi keluarga Daud. Keluarga Saul calik perkara dengan keluarga Daud. Daud menjadi lelah. Sejak dia diurapi, sejak dia menjadi raja. Saudara, diurapi untuk menjadi raja, dia dikejar-kejar. Dia mau dibunuh, dia dimusuhi, dia difitnah, dia lari dari satu gua ke gua yang lain. Hidupnya dari satu tempat ke tempat yang lain dikejar oleh musuh yang adalah orang terdekat, mertuanya, Raja Saul. Saudara, tapi Daud tahu di tengah masa yang sukar, jiwanya goyah, tapi dia berkata,
dia mencari Tuhan seperti rusa yang rindu air yang tenang. Demikian jiwaku merindukan Tuhan. Seringkali kalau saya lelah juga, saya juga datang sama Tuhan, minta pengurapan. Oh, kalau rasanya kelemahan, kelesuan, dan saudara, jiwa kita diguncang karena banyak hal yang kita hadapi yang tidak sepantasnya kita terima. Maka saya buka YouTube, masuk dalam penyembahan, mendengarkan nyanyian, ikut menyanyi. Tiba-tiba jiwaku, beban itu terangkat, pang. Dan aku menerima kelegaan. 2 Samuel 3 ayat 39. Tetapi aku sekarang masih lemah, kata Daud. Sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Kenapa? Karena kejahatan, kekerasan dari keluarga Saul mengejar Daud. Dia bisa menjadi lemah, tapi dia dikuatkan di dalam hadirat Allah. Haleluya. Yang ketiga, pengurapan tidak mencegah dari sakit bahkan kematian. Saudara ingat Elisa, urapannya double porsi. Mujizat yang dikerjakan luar biasa. Orang-orang ditolong oleh pernyataan Elisa. Nubuatan disampaikan, semua terjadi, tergenapi. Orang mati bangkit, yang sakit sembuh. Mujizat kreatif, air yang pahit menjadi tawar. Saudara, tapi Elisa juga dikatakan dalam 2 Raja 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Jadi dia matinya karena sakit. Saudara mungkin berkata, saya nggak mau meninggal karena sakit. Saya tolak sakit penyakit. Saudara, engkau yang diurapi, hamba Tuhan siapapun saudara, kita bisa saja sakit. Dan kalau kita sakit dan mati, waktu sakit jangan berkata, Tuhan engkau hukum aku. Tuhan kenapa ini? Kenapa ini terjadi? Saudara, karena tubuh ini, tubuh yang berdosa. Sejak dosa datang maka sakit, penyakit, dan kematian itu datang. Soal mati itu soal Tuhan. Ayub 14 berkata, kalau batas-batasnya tidak dapat dilangkahinya, artinya waktunya sudah selesai. Maka kalau dia memanggil, aku menyaut, kata Ayub. Urusannya adalah urusan jiwa kita selamat. Kalau kita dipanggil Tuhan, kita dengar, peka terhadap suaranya. Dan kita menyaut, maka dikatakan kalau batasnya sudah ditetapkan dan tidak dapat dilangkahinya. Yang penting orang yang mati di dalam Kristus dan diurapi walaupun dia sakit, surga menjadi tempatnya. Saudara, hari ini kita perlu bersyukur sama Tuhan kalau saudara sehat. Ada orang yang jaga kesehatan, ada orang yang makan sehat, ada orang olahraga, tapi suatu saat bisa jatuh sakit. Tapi ada orang yang sudah tahu bahwa dia sakit karena keturunan, misalkan sakit diabetes, sakit jantung. Nah saudara, supaya kutuk itu diputuskan, maka janganlah dia mengulangi kembali apa yang terjadi pada orang tua. Supaya tidak mengkonsumsi sesuatu yang menyebabkan gula darahnya naik. Atau yang jantungan tidak lagi kolesterol, tidak makan seenaknya, harus olahraga, hidup yang tertib. Supaya kutuk keturunan dalam sakit jantung diputuskan. Supaya kita tidak mati karena sakit jantungan. Saudara, you can go to heaven even though you are sick. Meninggal karena sakit tetap masuk surga. But you cannot go to heaven as a sinner. Tapi sebagai orang berdosa tidak bisa masuk surga. Tidak ada tempat di surga. Hari ini kita bersyukur. Semua kita diselamatkan. Tubuh ini, raga ini ada batasnya. Tapi kita bersyukur bahwa hari ini kita minta Tuhan menolong kita. Supaya sehat rohani dan juga sehat jasmani. Dan tetap masuk surga. Haleluya. Yang keempat, pengurapan bukan berarti bebas dari serangan iblis. Hari-hari ini iblis itu di sekitar kita mengaum-ngaum. Ya, saudara, orang yang diurapi hamba Tuhan di level apapun, hati-hati jangan buka celah terhadap serangan iblis. Paulus
Dia berdoa, minta sampai 3 kali berseru sama Tuhan supaya utusan iblis mundur daripadanya. 2 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa, revelation yang dia terima. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Rupanya Paulus ini setiap kali dia ingat jasa, setiap kali dia ingat pelayanannya, setiap kali dia lihat iblis lari, kota-kota diserbu, gereja-gereja ditanam, murid-murid muncul, orang-orang dilepaskan, tanda mujizat kesembuhan luar biasa dalam pelayanan Rasul Paulus dan pewahyuan tentang Kristus, pengajaran kepada jemaat-jemaat. Setiap kali dia ingat, dia membanggakan diri, maka dikatakan seorang utusan iblis datang menggocok. Dia berdoa 3 kali minta supaya utusan iblis itu pergi, tapi jawab Tuhan kepadaku di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, kata Paulus, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Iblis boleh serang, tapi dalam kelemahan, dia katakan dalam kondisi diserang iblis, duri dalam daging, kita nggak tahu apa itu, tapi dikatakan urapan Allah menaungi dia, dan itu cukup kasih karunia Allah. Hari ini saudara, maukah saudara dilindungi oleh Tuhan, oleh kuasanya? Maukah hari ini saudara tetap jiwamu sehat, tubuhmu juga, rohmu sehat, engkau menyala-nyala untuk Tuhan? Perlu pengurapan Allah. Oh, hari ini maukah saudara kita juga kalau kita lemah, kita masuk hadirat Tuhan supaya jiwa kita dikuatkan, roh kita disegarkan, pengurapan yang baru akan datang. Maukah kita yang hari ini sedang diuji, dicoba, saudara mungkin sedang jatuh, saudara mungkin sedang merasa gagal, saudara sedang merasa tidak menyenangkan hati Tuhan, saudara malu ke gereja, saudara malu beribadah, saya katakan mari datang saudara. Tuhan menolong kita. Kelemahan, pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Dia akan menolong kita, dan oleh urapan dan kuasa Roh Kudus, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya mau berdoa untuk saudara. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, aku sudah give up, aku nggak tahan. Aku sudah menjadi lemah, aku sudah apatis, aku sudah tidak bisa punya iman untuk melihat ke depan. Aku tidak lagi menyala-nyala Rohku. Saya katakan hari ini, terimalah Roh Kudus, terimalah pengurapan yang baru, supaya rohmu bangkit menyala-nyala, dan engkau terus bertahan sampai kedatangannya dan menyelesaikan amanat aku, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Oh Roh Kudus, mengalirlah saat ini. Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan, dan haleluya, engkau membangkitkan gereja anak-anakmu yang lemah jadi kuat, yang miskin mengalami terobosan, oh yang sedang mengalami terantuk dan jatuh bangkit kembali, dan engkau sembuh tubuh jiwa rohmu sampai kedatangannya. Berkat-Mu mengalir atas semua umat dan jemaat-Mu, dan kami lepaskan sekarang pengurapan yang baru terjadi atasmu dalam nama Yesus. Dan dengan iman engkau terima pengurapan ini, engkau dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, berkat-Mu mengalir atas seluruh gereja-Mu, dari Pak Niko, Bapak Rohani pembina kami, sampai kepada jemaat, semua mengalami pengurapan yang dahsyat di hari-hari ke depan. Dalam nama Yesus semua kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom dan sampai jumpa kembali. Amin. Shalom, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, dan anak-anak di bawah 12 tahun diminta untuk tidak mengikuti perjamuan kudus ini. Mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Hidaralapaka sikaralaparalaparalaparalaparalaparalapa. Oh ralapaka sikaralap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 ar
sehidangan dengan Engkau. Kami sungguh mengucap syukur kami punya Tuhan yang baik.
Tuhan yang mengerti setiap kebutuhan kami. Di saat-saat yang sulit sekalipun, Engkau tetap ada buat setiap kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Hari ini kami akan makan minum sehidangan dengan Engkau. Kuduskan, sucikan hati kami, supaya kami boleh makan dan minum dengan cara yang benar. Urapi kami, urapi juga jemaat-Mu yang ada di rumah. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hirarala pakasih karala parala parala parala. Hirarala parala 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 parala. Mari kita sembah Dia. Hirarala pakasih karala parala parala parala. Hirarala pakasih karala parala pakasih karala parala pakasih karala parala 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 parala. Hiarala pakasih karala parala.
Yesus, biar berkat-Mu mengalir buat jemaat-Mu Tuhan. Berkat-Mu mengalir di tengah kondisi yang sedang tidak baik Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau tetap ada buat kami. Di setiap musim hidup kami Engkau ada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang baik, Allah yang mengerti setiap kebutuhan kami. Kami mengucap syukur hari ini kami bisa makan dan minum sehidangan dengan Engkau, dan kami sangat-sangat berterima kasih. Kami percaya pandemi ini akan segera berlalu dan kami bisa segera beribadah bersama-sama kembali, bisa berkumpul bersama dengan keluarga besar GBI Jalan Jenderal Sudirman. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari saya undang saudara untuk boleh mengangkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu meminta berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, dalam kasih karunia Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, tercurah melimpah dalam hidup-Mu dan hidupku, dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.